Ya, hari ini masih di emiten tukar pikiran, tapi bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman. Ini adalah emiten mungkin yang dimiliki oleh teman-teman ya. Jadi ada saham WG ya, Wijaya Karya Bangun Gedung. Ini plat merah ya. Ini emiten plat merah, grupnya Wijaya Karya ya. Ini bidangnya konstruksi bangunan. Nah, yang kepemilikannya pengendalinya adalah Wijaya Karya ya. 69,2%, masyarakatnya 30%, artinya masyarakat masih standar ya. Masyarakat manuarkatnya 0,7. Ada Hartanto Harti Raharjo sebagai direksi yang memilih saham ini. Bulan Juli banyak yang masuk. Dari 31 Maret sampai Juni itu banyak yang caw, artinya emang lagi downtrend banget ya WG itu ya. Dan kemarin digoreng saham Wijaya semuanya digoreng ya. Yang karya-karya itu semuanya digoreng, dari TPP sampai Wijaya Karya itu semuanya digoreng. Sekarang juga udah 82 ya, harga 82 dari pernah menyentuh 50 ya ini emitennya. Kita lihat insider, plat merah mah ya Karya Meta Satya, berjual nih. Kayaknya emang kembali dijual karena ini kali ya. Udah lama ini ngejualin 22. Artinya yang benar ya, kalau emang Wijaya Karya mah kalau emiten sendiri ya, yang punya emiten sendiri pengendalinya itu biasanya tidak menjual sahamnya karena emang harus banyak rapat. Saya bilang harus banyak rapat ya. Kita lihat corporate action. Kita lihat dividen dari tahun 2018 sampai 2024 lancar jaya ya. Cuma kemarin terakhir kecil ya, 0,98, nggak sampai 1 perak acan ya. Tapi segitu mah bagian dividen ya, konsisten artinya. Kita lihat dari net income, ada pendapatan 14 miliar di kuartal 2-nya, meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kita lihat pendapatan revenue-nya juga bagus ya, dari 89 ke 906, artinya ada peningkatan. Kuartal 1 juga kalau ininya ada penurunan ya. Kuartal 1-nya ya. Kita lihat kuartal 1-nya ya ada penurunan ya di kuartal 1-nya. Jadi kalau dibanding dengan kuartal 1 ya kuartal 2-nya keren ya, dibanding dengan kuartal 1 sama tahun sebelumnya juga keren ya. Ada peningkatan artinya ya. PR-nya itu ada 16,44, PBP-nya 0,31, emang cenderung harganya segitu ketang ya. Di bawah 1, biasanya di bawah 1, walaupun dia bagian dividen. Kalau WG mah suka di bawah. Kita lihat aja nanti ya. EPS-nya ada 4,9. Terus DER-nya kecil ya, 0,09, berarti tidak sampai 0,5. Hasil tahap wajar lah ya, karena kemarin itu ya isunya ya banyak bermasalah di Wijaya Karyanya, jadi ngerembet ke semuanya gitu. Makanya saya bilang tunggu aja nanti sampai bulan September, karena berdasarkan pengumuman dari Menteri BUMN bahwa karya-karya itu nanti job desk-nya itu mau dibagi-bagi gitu. Mereka mengerjakan ini tanpa nanti saling berebutan tender gitu ya. Contohnya WG nanti khusus bidang ini diambil dari pemerintah seperti itu. Nanti PP ngebangun ini gitu kan, yang nanti job desk-nya dari pemerintah, biar tidak rancu mungkin ya. ROE-nya jelek ya, 1,86, artinya dia di bawah 10. Untuk cash-nya 297 miliar, equity-nya 2,5 triliun ya, masih sebanding lah kalau dibayar dengan hutangnya sama cash-nya, masih bisa lah, masih bisa sedikit ya. Nggak terlalu gede lah gitu ya, 24, ini 297. Oke, kita langsung ke finansialnya, di balance sheet-nya di kuartal 2-nya. Kita lihat equity-nya bagaimana. Equity-nya 2,18, 2,13 menurun, 2,13 ke 22 meningkat, 2,2 ke 2,4 bagus meningkat, 2,4 ke 2,5 meningkat, 2,5 ke 2,5,74, 2,574 artinya meningkat ya. Terus secara PBP lihat, pernah tertingginya di harga PBP 1,52 tahun 2019, artinya lagi Covid. Saya ngalamin kok cuan di WG itu ya. Selanjutnya dia diturunin ke 0,87, 7,8, 72, 0,35, sekarang 0,22. Artinya betul ya, kalau konstruksi itu kalau udah tinggi ya
karena ada penggorengan di sini ya. Mungkin lagi panas-panasnya 2019 karena Covid ya. Bisa ke harga 170 gitu ya. Baik, kita akan lihat di Punda Chartnya. Punda Chart untuk 1 tahunan sekarang lagi di atas harga wajar untuk Punda Chartnya ya. Hampir setengahnya mau menuju ke overvalue-nya ya. Dia sempat menuju ke 101 pernah waktu tahun 2023 bulan Oktober ya. Apakah dia akan ke sana? Ya bisa aja ke sana kalau penggorengannya ya masih panas gitu kan. Secara 3 tahunan masih downtrend tapi ini menuju ke uptrend. Kenapa menuju uptrend? Karena ini yang harga 50-nya udah ditarik ya. Supportnya itu di 65 udah ketarik ke atas. Kalau dia diturunin ke sampai ke 75, jadi lagi mungkin nanti di up lagi ya, itu mungkin menuju arah uptrend mungkin gitu kan. Baik, kita langsung untuk hitung berdasarkan pair ya, metode pair. Punya tengah-tengahnya pairnya itu di 8.73 dikali PPS. Lihat EPS-nya untuk TTM-nya 4.99 sama dengan kita enter di 43 perak ya. Berdasarkan pair itu bahwa harga wajarnya itu 43 perak. Artinya kalau sekarang kemahalan ya, kan harganya sekarang 82. Kita akan hitung berdasarkan PBP. Kita aktifin dulu berdasarkan PBP. Kita aktifin PBP-nya di sini teman-teman. Kita ini hapus. Kita lihat berapa min untuk PBP-nya itu 0,55 dikali, kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya itu 268.76. Kita kasih sama dengan, kita enter di 147. Nah, terserah teman-teman tuh ya. Kalau berdasarkan kronologis dari perjalanannya, dia sempat menuju ke PBP 1,52 ya. Artinya masih mau ke sana, bisa jadi gitu, tergantung daripada market makernya. Baik, kita langsung ke lukisan market maker. Kita akan tulis di area sini yang terdekat ya. Kemarin sempat dibahas untuk update-annya ya, saya bilang udahlah biarin aja dulu ya. Maka seperti inilah, makanya teman-teman perlu yang namanya kisi-kisi untuk harga fundamental atau harga wajar ya, biar kalian pergi beli nggak kemahalan ya, harga wajar. Kita pakai rumus pair berapa? 42 ya, 43. Karena saham-saham saham-saham karya itu sekarang kan lagi digoreng gitu. Jadi teman-teman jangan sampai FOMO 147. Jangan sampai FOMO, apalagi yang pemula ya. Nah, kecuali kalau kalian emang hobi scalping gitu ya, itu wajar. Maka saya bilang jangan masuk dulu. Kenapa jangan masuk dulu? Takutnya kalian nyangkut gitu aja. Kalau dia mending kalau dia di up gitu kan. Makanya yang baru masuknya jangan masuk dulu, biarin aja gitu. Kalau kalian suka dengan emitennya, periksa dulu, maksudnya seperti itu. Apakah harga wajarnya di mana gitu? Apakah kinerjanya membaik gitu kan. Maka saya bilang kalau untuk pemula, perhatikan fundamental. Kalau kalian udah pengalaman ya gabres aja, masuk aja gitu kan. Kalau kalian lihat kan, wah ini volumenya udah bagus atau bandarnya udah masuk aja gitu kan, nggak jadi masalah. Terus dari saya teman-teman, saya perhatikan bahwa ini akan menuju ke harga candle merah, si kepala merah ini ya, di harga 89 yang mudah-mudahan ke arah sana. Yang paling tingginya ada di harga 105 ambil dari mana, di belakangnya pasti ada kepala merah. Cuman saya bilang hati-hati ke 50 karena dia ada punya candle bullish. Andaikan dia ke 50 akan saya lebih bahagia lagi karena menutup si PR-nya. Andaikan dia tidak menutup, ya biarin aja ke atas gitu kan. Kenapa? Karena emang lagi mau digoreng gitu aja. Secara fundamental kan harganya cuman pair itu 43, artinya harusnya di harganya di bawah gocap, tapi berdasarkan PBP
147 gitu kan, bisa aja ke harga PBB-nya di 147. Bisa ke sana, bisa ke bawah, bisa gitu. Cuman masalahnya sekarang kalau kalian pingin masuk gitu ya, tunggu dulu sampai dia tenang dulu lah gitu, minimal harga ke bawah dulu gitu kan, istilahnya bisa nyicil lah gitu kan. Terus kalau dia dibawa ke atas langsung ya liatin aja, itu menjadikan pembelajaran bahwa oh ini emiten WG ini kalau udah harga sekitar 60 50 udah ambil aja, jangan takut. Kenapa? Suatu saat akan digoreng. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya, saya bilang makanya lihatin aja dulu yang baru masuk itu, kecuali kalian udah pengalaman dan boleh di saham WG gitu kan. Nanti kalian juga bisa contohnya gini nih teman-teman, kalian pasti diberikan kesempatan kok gitu kan. Kita lihat jangka panjangnya, ini kan lagi downtrend banget ya. Andaikan dia diangkat, contohnya diangkat gitu kan, biar kalian paham dulu ya kenapa saya bilang jangan masuk dulu. Itu seperti ini teman-teman, ini emang lagi di downtrendnya. Kalau yang pemula, kasihan kalian kalau dia malahan bukan naik malah turun gitu loh. Kalau turun kan kalian nanti marah-marah lagi, ya katanya kenapa katanya nggak saya beli gitu, padahal ini naik. Padahal posisinya lagi downtrend teman-teman ini ya. Wijaya Karya itu lagi menunggu keputusan daripada Menteri BUMN bulan September gitu untuk job desk-nya itu. Nah sekarang mungkin Agustus ya, istilahnya seperti ini teman-teman. Kadang-kadang market maker itu akan menggoreng sebelum keluar berita. Ingat, sebelum keluar berita, dimana setelah keluar berita mereka akan jualan gitu kan. Buktinya apa? Lihat buktinya, bandar lokal sekarang yang ngejual nih, lihat di sini nih. Di sini juga ngejual, lihat ya. Kalau kalian lihat nih, lihat yang merahnya lebih gede banget. Nah, makanya kalau udah dia reda gitu, udah reda seperti sideways seperti inilah gitu kan. Jadi kalau rada seperti ini gitu, mungkin kalian bisa, kalau begini mah biarin aja gitu. Bahkan kalau sebegini nih ya, kalian boleh nyicil lah dikit-dikit gitu kalau kalian percaya dengan emiten ya. Yang pasti kalau emiten plat merah, yang pasti ya dari emitennya nggak bakal ngejual terlalu besar. Ini yang mainin emang bandar-bandar yang ada di sini gitu. Yang mau memainin emitennya adalah bandar-bandar. Dan mereka kenapa yakin ya, karena mereka tidak akan dilempar sama bandar. Buktinya apa lagi? Lihat Poren itu ngambil udah jauh banget teman-teman dari situ. Kita perluas aja ya, kita nggak usah ngomongin masalah broker dulu ya, kita masalah global dulu ya. Mana ini, sebentar ya. Lihat Poren itu udah ngambil sejak lama, sejak downtrend itu diambil sama Poren terus teman-teman, diambil terus. Sekarang malahan dia juga belum jualan, hanya bandar lokal yang jualan. Makanya ini si Poren itu lagi ngambil dari bandar lokal ya. Memang ada penjualan sedikit gitu, tapi pengambilannya kan lebih besar daripada penjualannya ya. Lihat, pengambilan lebih besar daripada penjualan. Jadi kalau dia mau menuju ke 147 bisa aja, karena Poren aja ngambil terus. Hanya sedikit pembuangan di area ketika markup harga di sini aja nih. Kenapa dia ngejual? Ya punya duit ya, dia beli lagi gitu kan, beli lagi. Kembali ada penjualan sedikit tapi dia ngambil lagi ya. Kita lihat nih, dia ngambil lagi 2 hari. Dia ngebuang, cuman pengambilannya kan lebih besar daripada penjualannya. Artinya ini lagi diakumulasi sama Poren gitu kan. Kenapa Poren akumulasi? Satu, karena tidak mungkin akan dihajar dari dari emitennya gitu kan. Paling yang ngehajar cuman istilahnya bandar lokal doang kok. Benar kan, dihajar sama bandar lokal tapi dipungut sama si Poren. Malah si Poren tidak menjual terlalu besar di sini kan. Tidak menjual terlalu besar juga di sini kan. Dia cenderung dia ke atas. Mungkin di sini agak bimbang, tidak ada pengambilan terlalu signifikan. Bisa jadi ini si Poren juga lagi memikirkan apakah harga sekarang mau jualan atau tidak, sedangkan si bandar lokal udah jualan. Kalau semuanya jualan, mungkin siapa yang mau nampung gitu kan? Siapa mau nampung? Apakah ada investor yang mau nampung? Kalau ini kan udah ada nampung, si Poren juga ikut nampung gitu kan. Si barang-barang dari lokal walaupun dijual tinggi tapi ditampung sama si Poren ya. Kalau menurut saya targetnya sih, kalau saya nggak muluk-muluk, karena saya itu emang kalau trading hanya mengandalkan paling simpel aja saya, gap, kepala candle merah sebagai acuan resistnya, dan buntut kepala merah, si candle merah adalah supportnya, ataupun
candle bullish ini pertandaannya. Kalau candle bullish seperti ini, dia otomatis akan diangkat, cuman suatu saat dia akan kembali ke sini. Kalau dikasih kesempatan ke sini ya, karena ini udah pengalaman udah ke gocap, artinya tapi di up, ya pasti masuklah gitu kan. Karena ada pengalaman dari sejarahnya di masa lalu gitu kan. Makanya saya bilang ini kalau takutnya sih, mudah-mudahan siapa namanya Menteri BUMN tidak lupa ya bahwa September itu yang dia janjikan itu untuk memberikan kepastian terhadap penggabungan daripada saham Wijaya Karna dan pembagian tugas atau pembagian wilayah kerjanya gitu kan. Mudah-mudahan tidak lupa gitu kan. Andaikan lupa ya kita tunggu berita aja lah. Ya. Jadi targetnya sebenarnya udah kesentuh, cuman masih sama shadow, cuman saya bilang nanti aja dulu deh. Kalau dia belum tersentuh secara body, pakai body, artinya dia belum ketembus gitu. Malah saya targetin di 105, mudah-mudahan bisa ke arah sini. Kalau tertembus lagi 105, kita bikin target baru ya. Nah, yang baru beli bagaimana? Lihatin aja. Ini khusus bagi teman-teman yang ada beli di bawah dan yang masih nyangkut ya. Ini khusus bagi yang masih nyangkut aja. Dari MA juga 10 sama MA 20-nya udah bagus ya, udah di atas, udah di bawah candle-candle. Terus kemarin menembus MA 200, artinya ini mau bullish. Andaikan dia di up lagi secara candle sih udah bagus menuju ke bawah karena dia menutup gap yang ini kecil ya. Gap 1 tick ini terus dia ke bawah. Dan sekarang itu menyentuh di harga teratasnya waktu candle ini nih ya. Nah, candle waktu tanggal berapa nih? 13 ya. Andaikan dia dibawa ke atas aja keren banget. Andaikan dia dibawa ke atas keren banget. Dia akan uptrend ya. Dia akan uptrend. Ya kalau teman-teman spekulasi ya silahkan aja gitu kan. Tapi saran saya sih sebagai teman-teman pemula, lihatin aja nanti sebagai pembelajaran aja. Kapan belinya? Ketika turun aja gitu. Ketika turun aja nyicil baru beli. Nah, ketika uptrend itu kalian tunggu sampai dia kembali lagi dead cross. Kan ini golden cross, kembali ketika dead cross ini saatnya jual. Saatnya beli lagi kalau ngikutin MA ya ketika golden cross gitu. Golden cross baru beli lagi. Itu kalau berdasarkan MA gitu. Kalau berdasarkan fundamental ya kalau kalian penganut pair ya sekarang udah waktunya jualan. Tapi kalau penganut PBP belum saatnya jualan. Tunggu di 147 atau enggak jangan dijual di 147-nya tapi di 140, 130 baru boleh ngejual. Ya, teman-teman. Jadi harap perhatikan untuk investasi itu kalian mau aliran yang mana. Tentukan aliran itu atau digabungkan semuanya. Ya itu kan terserah kalian, pemikiran kalian sama saya kan beda gitu kan. Dari Smart Money juga belum ada yang masuk, sekarang itu lagi jualan ya. Tunggu aja kalau dikasih dia koreksi, tunggu aja konfirmasi dari Smart Money ini ya. Seperti ini lagi koreksi ya, koreksi. Kalau Smart Money masuk ternyata setelah Smart Money masuk di up. Sama di sini juga setelah Smart Money masuk langsung di up ya. Oke, sudah teman-teman ya. Ciao ya. Satu lagi teman-teman, kita akan menghitung satu lagi, tunggu sebentar ya. Nah teman-teman, tadi saya lupa ngitung untuk apa namanya dividen, prediksi dividen untuk ASA ya. Nanti mungkin yang buat ASA itu teman-teman praktekannya sendiri ya. sorry tadi keburu mungkin kepanjangan ya. Nah, saya mau coba ngitung untuk dividen untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini saya coba prediksinya aja berapa sih besaran dividen untuk tahun depan. Hanya prediksi, ingat hanya prediksi karena dividen itu ditentukan sama rapat umum pemegang saham ya, RUPS ya. Kita mengukur dari tahun sebelumnya. Kan tahun sekarang ini kan dividen tahun sekarang kan dari tahun sebelumnya ya. Baik, kemarin kan 0,98 ya, 0,98 dibagi. Nah, berarti dibagi ini teman-teman. Nah, dibagi yang ini 2023 terserah kan, nggak sama aja kan mau TTM mau annuals ya. Kita ngambil yang TTM-nya aja atau nggak annuals nggak apa-apa. 4.88. 4 titik, wah saya hitung ya tadi ya. Saya kasih percobaan dulu. Hasilnya itu kan 20% ya kalau kita kali 100. Kali 100. Sekitar 20%-an ya. Kita ACC-kan dulu, berarti kalau yang sekarang berapa? 4.99 ya. Tinggal kali aja 20%, 4.99. Nanti kalian praktekkan sendiri ya, kali 20%. Nanti kurang lebihnya ya tidak akan jauh dari sini gitu ya.
0,98 0,98. Makanya tergantung nih kalau si EPS-nya lebih besar mungkin 24, 10 mungkin akan beda lagi gitu. Ketika kali aja prediksinya untuk tahun sekarang itu ya seperti itu aja. Itu baru prediksi, mudah-mudahan betul. Kalau namanya juga prediksi. Ya, mungkin seperti teman-teman. Jadi yang asa tadi saya lupa. Tadi teman-teman coba aja hitung yang asa ya sebagai untuk latihan aja. Oke teman-teman, ciao ya.